ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, atas petunjuk dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan datang lebih awal. Karena oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang datang pertama kali atau di barisan yang pertama, maka ibaratnya dia berkorban seekor unta. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, sampai pada diri kita hingga kita mengharapkan besok di hari kiamat, mengharapkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang tentunya kita telah memiliki modal, yaitu di dalam amal ibadah, tetapi masih banyak kekurangan atau masih banyak lubang-lubang yang telah kita lakukan meskipun tidak sengaja. Itulah fungsi syafaat, adalah menambal kekurangan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah pada umumnya selalu menghimbau untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tiap hari harus kita usahakan untuk peningkatan agar kualitas iman kita lebih baik daripada sebelumnya. Muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bab tentang akidah. Ada 5 hal yang bisa meneguhkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah adalah merupakan pokok urusan agama, fondasi yang menentukan kokoh tidaknya bangunan agama di atasnya. Fondasi yang benar dan kuat akan membuat bangunan di atasnya stabil dan aman. Adapun sebaliknya, fondasi yang miring dan rapuh akan membuat bangunan goyah dan mudah runtuh. Oleh karenanya, pada generasi salaf, para sahabat dan murid-murid mereka pada generasi sesudahnya sangat menjaga dan memperhatikan urusan akidah ini. Mereka memiliki keteguhan dan kesamaan di dalam akidah Allah Subhanahu wa taala. Teguhnya keinginan mereka berasal dari keimanan yang kuat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah,
Dan kesamaan akidah ini mereka wujudkan karena mereka selalu mengambil ilmu dari generasi penerima wahyu. Secara rinci ada beberapa hal yang membuat akidah kita lebih teguh, bersih, dan senafas. Di antaranya adalah yang pertama, mengimani semua isi kitab Al-Quran dan Sunnah tanpa terkecuali. Mereka benar-benar yakin terhadap Al-Quran dan As-Sunnah hingga perkara yang detail. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Keimanan yang utuh dan tanpa sedikit pun celah keraguan. Ini adalah ciri mukmin yang sejati yang oleh Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladziina 'amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sebagian salaf berkata, risalah dari Allah, Rasul menyampaikan dan tugas kita mengimani. Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hal yang membedakan antara jalan selamat dan jalan sesat adalah meyakini bahwa apa yang dituturkan Allah kepada Rasulnya adalah al-haq yang wajib diikuti. Adapun perkataan manusia harus diteliti. Jika selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah berarti benar, dan jika menselisihi berarti batil. Dan karena Al-Quran dan As-Sunnah berisi kebenaran secara menyeluruh, maka keduanya menjadi dalil yang pokok, landasan argumen yang hak. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, siapa yang memisahkan diri dalil yang akan tersesat dan tidak ada dalil lain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang meneguhkan akidah adalah keyakinan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan semua yang dibutuhkan manusia dalam hal akidah, ibadah, muamalah, serta akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada nabi sebelumku melainkan pasti telah menyampaikan kebaikan dari apa yang diajarkan kepada umatnya dan memperingatkan segala mara bahaya dari berbagai hal yang telah disampaikan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan petunjuk sempurna yang menjelaskan hal-hal besar seperti akidah dan ibadah, bahkan hal yang detail seperti adab buang air besar. Jika adab buang air besar saja dijelaskan secara detail, mustahil hal-hal besar semisal urusan keyakinan dan ibadah pasti juga dijelaskan. Oleh karenanya generasi salaf tidak lagi butuh hal lain selain Al-Quran. Inilah yang membuat
iman mereka semakin istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang zaman ini, tidak sedikit yang terpesona dengan pemikiran tokoh-tokoh yang buta terhadap Al-Quran, tetapi memandang rendah para ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hal yang menguatkan akidah adalah senantiasa merujuk dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tatkala menghadapi berbagai macam perselisihan, bagi perselisihan mengenai akidah, ibadah, serta muamalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulullah atau Sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Mereka meyakini bahwa solusi dari semua perselisihan ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya adalah hakim, pemutus dalam perkara yang diperselisihkan. Mengandalkan akal dan pemikiran manusia hanya akan menambah runyam, karena setiap orang memiliki pemikiran sendiri-sendiri, sisi pandang yang subjektif yang berbeda-beda, dan keinginan hati yang tidak sama. Dengan ini mereka selalu memiliki rumah tempat kembali manakala manusia yang lain dan mencari-cari. Kemudian hal keempat yang bisa meneguhkan akidah adalah tidak mendahulukan akal di atas dalil, karena akal memiliki keterbatasan. Akal harus diposisikan mengikuti dalil. Ada dua sisi ekstrim yang dilakukan manusia perihal akalnya. Yang pertama adalah menempatkan akal di atas segalanya, seakan dia berkata, aku bersaksi bahwa akal adalah utusan Allah, bukan Rasulullah. Orang-orang ini akan menganggap bahwa semua hal yang tidak bisa dinalar berarti bukan merupakan kebenaran. Tak peduli apakah hal itu ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Padahal ada banyak hal yang bisa dijangkau nalar dan hanya bisa diimani tanpa bisa dinalar. Kemudian yang kedua adalah membuang akalnya dan mengkosongkan pikirannya. Akibatnya mereka selalu menelan mentah-mentah segala macam kebodohan. Contohnya adalah orang sufi yang mempercayai segala hal secara ajaib tanpa mau menalar sama sekali. Adapun generasi salaf adalah generasi yang senantiasa berusaha menyesuaikan akal mereka dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka tunduk terhadap apa-apa yang harus diimani dan membantah berbagai hal yang tak masuk akal yang menselisihi kebenaran. Dengan ini keimanan mereka senantiasa teguh dan utuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima yang bisa meneguhkan akidah adalah selalu menjaga hubungan yang baik kepada Allah dengan ibadah yang benar dan ikhlas. Inilah ciri khas mereka yang membedakan dengan ahli batin. Agama bagi mereka bukan sekedar identitas atau bahan diskusi belaka, tetapi jalan hidup dan ajaran yang harus dijalankan sepenuh hati. Hari ini muncul orang-orang liberal yang bersikap sok kritis terhadap agama, tetapi lemah di dalam pelaksanaannya.
Mereka tajam di dalam mengkritik pemikiran dan cara beragama orang lain, tapi keluh dalam zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti singa di ruang diskusi keagamaan, tapi menjadi pergi dari masjid dan waktu-waktu ibadah. Bagaimana mungkin mengambil agama dari orang-orang liberal seperti ini? Generasi salaf adalah generasi terbaik dalam hal melakukan agama. Kita bisa membaca bagaimana keistiqomahan mereka di dalam ibadah, bagaimana kekuasaan mereka di dalam sholat, kesungguhan mereka di dalam mengambil sunnah dan mengamalkannya, dan keberanian mereka di dalam membela kebenaran, serta pengorbanan yang total mereka di dalam jihad demi menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika lebih dirinci, masih banyak faktor lain yang membuat akidah generasi salaf menjadi teguh dan kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita apa yang telah Allah karuniakan kepada generasi salafus ummah, karena umat ini mustahil menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang telah membuat generasi pertama mereka lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Qulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin wa tahirin. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kami menyampaikan dari takmir Masjid Al-Hikmah bahwasannya infak dari para jamaah, yaitu pengadaan AC dan pemberian nama Masjid Al-Hikmah, telah terrealisasi. Masjid Al-Hikmah dan takmir mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membaik yang lebih baik dan lebih besar. Kemudian di program berikutnya takmir masih menganggarkan untuk pembelian karpet. Jadi untuk kenyamanan di dalam ibadah, memang kalau sudah ber-AC, lantainya masih dingin, ini bagi orang-orang yang sudah lanjut mempengaruhi ibadah mereka. Maka kedepannya takmir berusaha untuk membuat jamaah lebih nyaman, yaitu dengan memfasilitasi dengan karpet. Mudah-mudahan infak yang panjenengan sami berikan ke masjid ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tahillal jannata abrar ya aziz ya wahhab ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.